Halo saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Juanita. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD merespons terkait wacana hak angket soal dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang masih ramai dibicarakan publik pada Minggu 25 Februari 2024. Mantan Menko Polhukam RI itu berpandangan hak angket sangat boleh untuk digulirkan seperti wacana belakangan ini. Hanya saja hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk pemilunya, melainkan kebijakan yang berdasar kewenangan tertentu. Sementara itu, Saudara Mahfud juga mengatakan dalam hak angket tersebut nantinya pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Pihaknya juga mengingatkan hak angket adalah urusan DPR dan partai politik hingga bukan menjadi kewenangannya. Mahfud menilai bahwa belakangan ahli-ahli sudah bicara bahwa hak angket adalah urusan DPR dan partai politik. Menurutnya, soal siapa yang boleh dilakukan angket tentu saja pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil nantinya. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu, sebab menurutnya hak angket tidak akan mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI atau mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memang memiliki jalur sendiri. Mahfud mengatakan sesuai konstitusi DPR RI memang memiliki hak untuk melakukan hak angket dalam syarat-syarat tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Artinya DPR memiliki hak melakukan pemeriksaan atau penyelidikan. Menurut Mahfud, Saudara, KPU maupun Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memang tidak bisa dilakukan angket, tetapi yang dibolehkan untuk dilakukan angket tidak lain yakni pemerintah, termasuk jika itu memiliki kaitan dengan pelaksanaan pemilu. Dan sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 memang semakin kuat berembus sampai saat ini. Wacana itu pertama kali diusulkan oleh calon presiden atau capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar pun mendorong dua partai politik pengusungnya pada pemilu presiden atau Pilpres 2024, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, menggunakan hak angket di DPR. Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan. Sinyal terjalinnya komunikasi antara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan koalisi Anies dan Muhaimin atau Amin soal wacana hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini tampaknya semakin kuat. Usulan itu disambut oleh kubu pasangan nomor urut 1 Anies dan juga Caimin. Diketahui tiga partai politik pengusung Anies Muhaimin, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKI juga mendukung untuk menggunakan hak angket di DPR. Hal itu disampaikan Anies saat ditemui awak media di kantor Tim Hukum Nasional atau THN Amin di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Selasa 20 Februari 2024. Terbaru, saudara, dukungan soal wacana hak angket juga datang dari Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh. Hal itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Minggu 25 Februari 2024. Bahkan, Ciko mengaku pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung Amin. Namun, politikus PDIP itu meminta semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat untuk merealisasikan hak angket tersebut. Ciko berharap hak angket DPR bisa mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Sebelumnya diketahui Surya Paloh mengatakan setiap warga negara mempunyai hak konstitusional termasuk menggulirkan hak angket. Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh saat ditemui awak media di Wisma Nusantara Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat 23 Februari 2024 lalu. Sebab itu, Surya Paloh menegaskan koalisi perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket. Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari.
Menurut Dedi, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu. Utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan. Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03, mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang disebut sebagai upaya Presiden Jokowi dalam mencegah wacana hak angket. Akan tetapi Jokowi dan Demokrat disebut akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana hak angket tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024. Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka komunikasi dengan dua partai yang bakal menjadi oposisi di pemerintahan ke depan, yakni PDIP dan PKS. AHY disebut akan kesulitan untuk menjadi jembatan komunikasi dengan PKS dan PDIP. Hal itu karena kedua partai tersebut memiliki ideologis yang berbeda dengan Jokowi. Adapun Adi bisa menilai pelantikan AHY sebagai upaya mencegah hak angket karena melihat terjadinya dinamika penolakan. Adi menyebut setelah dilantik jadi Menteri Jokowi, AHY gencar menolak wacana hak angket yang digulirkan Ganjar Pranowo. Dilansir dari Kompas.com, sinyal penolakan AHY dan Demokrat terkait hak angket mulai disampaikan selesai putra SBY dilantik jadi Menteri ATR. Dalam pernyataannya, AHY mengajak kubu Ganjar dan Anies untuk move on menyikapi Pilpres 2024. Halo saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD merespons terkait wacana hak angket soal dugaan kecurangan dalam pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 yang masih ramai dibicarakan publik pada Minggu 25 Februari 2024. Mantan Menko Polhukam RI itu berpandangan hak angket sangat boleh untuk digulirkan seperti wacana belakangan ini. Hanya saja hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk pemilunya, melainkan kebijakan yang berdasar kewenangan tertentu. Sementara itu, Saudara Mahfud juga mengatakan dalam hak angket tersebut nantinya pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Pihaknya juga mengingatkan hak angket adalah urusan DPR dan partai politik hingga bukan menjadi kewenangannya. Mahfud menilai bahwa belakangan ahli-ahli sudah bicara bahwa hak angket adalah urusan DPR dan partai politik. Menurutnya, soal siapa yang boleh dilakukan angket tentu saja pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil nantinya. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu, sebab menurutnya hak angket tidak akan mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI atau mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memang memiliki jalur sendiri. Mahfud mengatakan sesuai konstitusi DPR RI memang memiliki hak untuk melakukan hak angket dalam syarat-syarat tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Artinya DPR memiliki hak melakukan pemeriksaan atau penyelidikan. Menurut Mahfud, Saudara, KPU maupun Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memang tidak bisa dilakukan angket, tetapi yang dibolehkan untuk dilakukan angket tidak lain yakni pemerintah, termasuk jika itu memiliki kaitan dengan pelaksanaan pemilu. Dan sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 memang semakin kuat berembus sampai saat ini. Wacana itu pertama kali diusulkan oleh calon presiden atau capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar pun mendorong dua partai politik pengusungnya pada pemilu presiden atau Pilpres 2024, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, menggunakan hak angket di DPR. Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan. Sinyal terjalinnya komunikasi antara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan koalisi Anies dan Muhaimin atau Amin
Soal wacana hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini tampaknya semakin kuat. Usulan itu disambut oleh kubu pasangan nomor urut 1 Anies dan juga Caimin. Diketahui tiga partai politik pengusung Anies Muhaimin, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKI juga mendukung untuk menggunakan hak angket di DPR. Hal itu disampaikan Anies saat ditemui awak media di kantor Tim Hukum Nasional atau THN Amin di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Selasa 20 Februari 2024. Terbaru, saudara, dukungan soal wacana hak angket juga datang dari Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh. Hal itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Minggu 25 Februari 2024. Bahkan, Ciko mengaku pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung Amin. Namun, politikus PDIP itu meminta semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat untuk merealisasikan hak angket tersebut. Ciko berharap hak angket DPR bisa mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Sebelumnya diketahui Surya Paloh mengatakan setiap warga negara mempunyai hak konstitusional termasuk menggulirkan hak angket. Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh saat ditemui awak media di Wisma Nusantara Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat 23 Februari 2024 lalu. Sebab itu, Surya Paloh menegaskan koalisi perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket. Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Deddy, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu. Utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan. Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03, mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang disebut sebagai upaya Presiden Jokowi dalam mencegah wacana hak angket. Akan tetapi Jokowi dan Demokrat disebut akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana hak angket tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024. Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka komunikasi dengan dua partai yang bakal menjadi oposisi di pemerintahan ke depan yakni PDIP dan PKS. AHY disebut akan kesulitan untuk menjadi jembatan komunikasi dengan PKS dan PDIP. Hal itu karena kedua partai tersebut memiliki ideologis yang berbeda dengan Jokowi. Adapun Adi bisa menilai pelantikan AHY sebagai upaya mencegah hak angket karena melihat terjadinya dinamika penolakan. Adi menyebut setelah dilantik jadi Menteri Jokowi, AHY gencar menolak wacana hak angket yang digulirkan Ganjar Pranowo. Dilansir dari Kompas.com, sinyal penolakan AHY dan Demokrat terkait hak angket mulai disampaikan selesai putra SBY dilantik jadi Menteri ATR. Dalam pernyataannya, AHY mengajak kubu Ganjar dan Anies untuk move on menyikapi Pilpres 2024. Halo saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD merespons terkait wacana hak angket soal dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang masih ramai dibicarakan publik pada Minggu 25 Februari 2024. Mantan Menko Polhukam RI itu berpandangan hak angket sangat boleh untuk digulirkan seperti wacana belakangan ini. Hanya saja hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk pemilunya, melainkan kebijakan yang berdasar kewenangan tertentu. Sementara itu, Saudara Mahfud juga mengatakan dalam hak angket tersebut nantinya pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR
Pihaknya juga mengingatkan hak angket adalah urusan DPR dan partai politik hingga bukan menjadi kewenangannya. Mahfud menilai bahwa belakangan ahli-ahli sudah bicara bahwa hak angket adalah urusan DPR dan partai politik. Menurutnya, soal siapa yang boleh dilakukan angket tentu saja pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil nantinya. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu, sebab menurutnya hak angket tidak akan mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI atau mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memang memiliki jalur sendiri. Mahfud mengatakan sesuai konstitusi DPR RI memang memiliki hak untuk melakukan hak angket dalam syarat-syarat tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Artinya DPR memiliki hak melakukan pemeriksaan atau penyelidikan. Menurut Mahfud, saudara KPU maupun Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memang tidak bisa dilakukan angket, tetapi yang dibolehkan untuk dilakukan angket tidak lain yakni pemerintah, termasuk jika itu memiliki kaitan dengan pelaksanaan pemilu. Dan sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 memang semakin kuat berembus sampai saat ini. Wacana itu pertama kali diusulkan oleh calon presiden atau capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar pun mendorong dua partai politik pengusungnya pada pemilu presiden atau Pilpres 2024, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, menggunakan hak angket di DPR. Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan. Sinyal terjalinnya komunikasi antara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan koalisi Anies dan Muhaimin atau Amin soal wacana hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini tampaknya semakin kuat. Usulan itu disambut oleh kubu pasangan nomor urut 1 Anies dan juga Caimin. Diketahui tiga partai politik pengusung Anies Muhaimin, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKI juga mendukung untuk menggunakan hak angket di DPR. Hal itu disampaikan Anies saat ditemui awak media di kantor Tim Hukum Nasional atau THN Amin di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Selasa 20 Februari 2024. Terbaru, saudara, dukungan soal wacana hak angket juga datang dari Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh. Hal itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Minggu 25 Februari 2024. Bahkan, Ciko mengaku pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung Amin. Namun, politikus PDIP itu meminta semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat untuk merealisasikan hak angket tersebut. Ciko berharap hak angket DPR bisa mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Sebelumnya diketahui Surya Paloh mengatakan setiap warga negara mempunyai hak konstitusional termasuk menggulirkan hak angket. Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh saat ditemui awak media di Wisma Nusantara Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat 23 Februari 2024 lalu. Sebab itu, Surya Paloh menegaskan koalisi perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket. Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Deddy, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu, utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan. Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03, mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut.
Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang disebut sebagai upaya Presiden Jokowi dalam mencegah wacana hak angket. Akan tetapi Jokowi dan Demokrat disebut akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana hak angket tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024. Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka komunikasi dengan dua partai yang bakal menjadi oposisi di pemerintahan ke depan, yakni PDIP dan PKS. AHY disebut akan kesulitan untuk menjadi jembatan komunikasi dengan PKS dan PDIP. Hal itu karena kedua partai tersebut memiliki ideologis yang berbeda dengan Jokowi. Adapun Adi bisa menilai pelantikan AHY sebagai upaya mencegah hak angket karena melihat terjadinya dinamika penolakan. Adi menyebut setelah dilantik jadi Menteri Jokowi, AHY gencar menolak wacana hak angket yang digulirkan Ganjar Pranowo. Dilansir dari Kompas.com, sinyal penolakan AHY dan Demokrat terkait hak angket mulai disampaikan selesai putra SBY dilantik jadi Menteri ATR. Dalam pernyataannya, AHY mengajak kubu Ganjar dan Anies untuk move on menyikapi Pilpres 2024. Halo saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD merespons terkait wacana hak angket soal dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang masih ramai dibicarakan publik pada Minggu 25 Februari 2024. Mantan Menko Polhukam RI itu berpandangan hak angket sangat boleh untuk digulirkan seperti wacana belakangan ini. Hanya saja hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk pemilunya, melainkan kebijakan yang berdasar kewenangan tertentu. Sementara itu, Saudara Mahfud juga mengatakan dalam hak angket tersebut nantinya pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Pihaknya juga mengingatkan hak angket adalah urusan DPR dan partai politik hingga bukan menjadi kewenangannya. Mahfud menilai bahwa belakangan ahli-ahli sudah bicara bahwa hak angket adalah urusan DPR dan partai politik. Menurutnya, soal siapa yang boleh dilakukan angket tentu saja pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil nantinya. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu, sebab menurutnya hak angket tidak akan mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI atau mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memang memiliki jalur sendiri. Mahfud mengatakan sesuai konstitusi DPR RI memang memiliki hak untuk melakukan hak angket dalam syarat-syarat tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Artinya DPR memiliki hak melakukan pemeriksaan atau penyelidikan. Menurut Mahfud, Saudara, KPU maupun Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memang tidak bisa dilakukan angket, tetapi yang dibolehkan untuk dilakukan angket tidak lain yakni pemerintah, termasuk jika itu memiliki kaitan dengan pelaksanaan pemilu. Dan sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 memang semakin kuat berembus sampai saat ini. Wacana itu pertama kali diusulkan oleh calon presiden atau capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar pun mendorong dua partai politik pengusungnya pada pemilu presiden atau Pilpres 2024, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, menggunakan hak angket di DPR. Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan. Sinyal terjalinnya komunikasi antara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan koalisi Anies dan Muhaimin atau Amin soal wacana hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini tampaknya semakin kuat. Usulan itu disambut oleh kubu pasangan nomor urut 1 Anies dan juga Caimin. Diketahui tiga partai politik pengusung Anies Muhaimin, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKI juga mendukung untuk menggunakan hak angket di DPR. Hal itu disampaikan Anies saat ditemui awak media di kantor Tim Hukum Nasional atau THN Amin di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Selasa 20 Februari 2024. Terbaru, Saudara, dukungan soal wacana hak angket juga datang dari Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh. Hal itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Minggu 25 Februari 2024.
Bahkan, Ciko mengaku pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung Amin. Namun, politikus PDIP itu meminta semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat untuk merealisasikan hak angket tersebut. Ciko berharap hak angket DPR bisa mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Sebelumnya diketahui, Surya Paloh mengatakan setiap warga negara mempunyai hak konstitusional termasuk menggulirkan hak angket. Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh saat ditemui awak media di Wisma Nusantara Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat 23 Februari 2024 lalu. Sebab itu, Surya Paloh menegaskan koalisi perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket. Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Deddy, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu. Utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan. Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03, mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang disebut sebagai upaya Presiden Jokowi dalam mencegah wacana hak angket. Akan tetapi Jokowi dan Demokrat disebut akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana hak angket tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024. Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka komunikasi dengan dua partai yang bakal menjadi oposisi di pemerintahan ke depan yakni PDIP dan PKS. AHY disebut akan kesulitan untuk menjadi jembatan komunikasi dengan PKS dan PDIP. Hal itu karena kedua partai tersebut memiliki ideologis yang berbeda dengan Jokowi. Adapun Adi bisa menilai pelantikan AHY sebagai upaya mencegah hak angket karena melihat terjadinya dinamika penolakan. Adi menyebut setelah dilantik jadi Menteri Jokowi, AHY gencar menolak wacana hak angket yang digulirkan Ganjar Pranowo. Dilansir dari Kompas.com, sinyal penolakan AHY dan Demokrat terkait hak angket mulai disampaikan selesai putra SBY dilantik jadi Menteri ATR. Dalam pernyataannya, AHY mengajak kubu Ganjar dan Anies untuk move on menyikapi Pilpres 2024. Halo saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD merespons terkait wacana hak angket soal dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang masih ramai dibicarakan publik pada Minggu 25 Februari 2024. Mantan Menko Polhukam RI itu berpandangan hak angket sangat boleh untuk digulirkan seperti wacana belakangan ini. Hanya saja hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk pemilunya, melainkan kebijakan yang berdasar kewenangan tertentu. Sementara itu, Saudara Mahfud juga mengatakan dalam hak angket tersebut nantinya pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Pihaknya juga mengingatkan hak angket adalah urusan DPR dan partai politik hingga bukan menjadi kewenangannya. Mahfud menilai bahwa belakangan ahli-ahli sudah bicara bahwa hak angket adalah urusan DPR dan partai politik. Menurutnya, soal siapa yang boleh dilakukan angket tentu saja pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil nantinya. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu, sebab menurutnya hak angket tidak akan mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI atau mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memang memiliki jalur sendiri. Mahfud mengatakan sesuai konstitusi DPR RI memang memiliki hak untuk melakukan hak angket
dalam syarat-syarat tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Artinya, DPR memiliki hak melakukan pemeriksaan atau penyelidikan. Menurut Mahfud, Saudara, KPU maupun Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memang tidak bisa dilakukan angket, tetapi yang dibolehkan untuk dilakukan angket tidak lain yakni pemerintah, termasuk jika itu memiliki kaitan dengan pelaksanaan pemilu. Dan sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 memang semakin kuat berembus sampai saat ini. Wacana itu pertama kali diusulkan oleh calon presiden atau capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar pun mendorong dua partai politik pengusungnya pada pemilu presiden atau Pilpres 2024, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, menggunakan hak angket di DPR. Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan. Sinyal terjalinnya komunikasi antara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan koalisi Anies dan Muhaimin atau Amin soal wacana hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini tampaknya semakin kuat. Usulan itu disambut oleh kubu pasangan nomor urut 1 Anies dan juga Caimin. Diketahui tiga partai politik pengusung Anies Muhaimin, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKI juga mendukung untuk menggunakan hak angket di DPR. Hal itu disampaikan Anies saat ditemui awak media di kantor Tim Hukum Nasional atau THN Amin di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Selasa 20 Februari 2024. Terbaru, Saudara, dukungan soal wacana hak angket juga datang dari Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh. Hal itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Minggu 25 Februari 2024. Bahkan, Ciko mengaku pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung Amin. Namun, politikus PDIP itu meminta semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat untuk merealisasikan hak angket tersebut. Ciko berharap hak angket DPR bisa mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Sebelumnya diketahui Surya Paloh mengatakan setiap warga negara mempunyai hak konstitusional termasuk menggulirkan hak angket. Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh saat ditemui awak media di Wisma Nusantara Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat 23 Februari 2024 lalu. Sebab itu, Surya Paloh menegaskan koalisi perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket. Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Deddy, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu. Utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan. Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03, mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang disebut sebagai upaya Presiden Jokowi dalam mencegah wacana hak angket. Akan tetapi Jokowi dan Demokrat disebut akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana hak angket tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024. Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka komunikasi dengan dua partai yang bakal menjadi oposisi di pemerintahan ke depan yakni PDIP dan PKS. AHY disebut akan kesulitan untuk menjadi jembatan komunikasi dengan PKS dan PDIP. Hal itu karena kedua partai tersebut memiliki ideologis yang berbeda dengan Jokowi.
Adapun Adi bisa menilai pelantikan AHY sebagai upaya mencegah hak angket karena melihat terjadinya dinamika penolakan. Adi menyebut setelah dilantik jadi Menteri Jokowi, AHY gencar menolak wacana hak angket yang digulirkan Ganjar Pranowo. Dilansir dari Kompas.com, sinyal penolakan AHY dan Demokrat terkait hak angket mulai disampaikan selesai putra SBY dilantik jadi Menteri ATR. Dalam pernyataannya, AHY mengajak kubu Ganjar dan Anies untuk move on menyikapi Pilpres 2024. Halo saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD merespons terkait wacana hak angket soal dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang masih ramai dibicarakan publik pada Minggu 25 Februari 2024. Mantan Menko Polhukam RI itu berpandangan hak angket sangat boleh untuk digulirkan seperti wacana belakangan ini. Hanya saja hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk pemilunya, melainkan kebijakan yang berdasar kewenangan tertentu. Sementara itu, Saudara Mahfud juga mengatakan dalam hak angket tersebut nantinya pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Pihaknya juga mengingatkan hak angket adalah urusan DPR dan partai politik hingga bukan menjadi kewenangannya. Mahfud menilai bahwa belakangan ahli-ahli sudah bicara bahwa hak angket adalah urusan DPR dan partai politik. Menurutnya, soal siapa yang boleh dilakukan angket tentu saja pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil nantinya. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu, sebab menurutnya hak angket tidak akan mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI atau mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memang memiliki jalur sendiri. Mahfud mengatakan sesuai konstitusi DPR RI memang memiliki hak untuk melakukan hak angket dalam syarat-syarat tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Artinya DPR memiliki hak melakukan pemeriksaan atau penyelidikan. Menurut Mahfud, Saudara, KPU maupun Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memang tidak bisa dilakukan angket, tetapi yang dibolehkan untuk dilakukan angket tidak lain yakni pemerintah, termasuk jika itu memiliki kaitan dengan pelaksanaan pemilu. Dan sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 memang semakin kuat berembus sampai saat ini. Wacana itu pertama kali diusulkan oleh calon presiden atau capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar pun mendorong dua partai politik pengusungnya pada pemilu presiden atau Pilpres 2024, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, menggunakan hak angket di DPR. Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan. Sinyal terjalinnya komunikasi antara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan koalisi Anies dan Muhaimin atau Amin soal wacana hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini tampaknya semakin kuat. Usulan itu disambut oleh kubu pasangan nomor urut 1 Anies dan juga Caimin. Diketahui tiga partai politik pengusung Anies Muhaimin, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKI juga mendukung untuk menggunakan hak angket di DPR. Hal itu disampaikan Anies saat ditemui awak media di kantor Tim Hukum Nasional atau THN Amin di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Selasa 20 Februari 2024. Terbaru, Saudara, dukungan soal wacana hak angket juga datang dari Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh. Hal itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Minggu 25 Februari 2024. Bahkan, Ciko mengaku pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung Amin. Namun, politikus PDIP itu meminta semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat untuk merealisasikan hak angket tersebut. Ciko berharap hak angket DPR bisa mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Sebelumnya diketahui Surya Paloh mengatakan setiap warga negara mempunyai hak konstitusional termasuk menggulirkan hak angket. Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh saat ditemui awak media di Wisma Nusantara Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat 23 Februari 2024 lalu. Sebab itu, Surya Paloh menegaskan koalisi perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket.
Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Dedi, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu. Utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan. Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03, mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga Koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang disebut sebagai upaya Presiden Jokowi dalam mencegah wacana hak angket. Akan tetapi Jokowi dan Demokrat disebut akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana hak angket tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024. Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka komunikasi dengan dua partai yang bakal menjadi oposisi di pemerintahan ke depan, yakni PDIP dan PKS. AHY disebut akan kesulitan untuk menjadi jembatan komunikasi dengan PKS dan PDIP. Hal itu karena kedua partai tersebut memiliki ideologis yang berbeda dengan Jokowi. Adapun Adi bisa menilai pelantikan AHY sebagai upaya mencegah hak angket karena melihat terjadinya dinamika penolakan. Adi menyebut setelah dilantik jadi Menteri Jokowi, AHY gencar menolak wacana hak angket yang digulirkan Ganjar Pranowo. Dilansir dari Kompas.com, sinyal penolakan AHY dan Demokrat terkait hak angket mulai disampaikan selesai putra SBY dilantik jadi Menteri ATR. Dalam pernyataannya, AHY mengajak kubu Ganjar dan Anies untuk move on menyikapi Pilpres 2024. Halo saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD merespons terkait wacana hak angket soal dugaan kecurangan dalam pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 yang masih ramai dibicarakan publik pada Minggu 25 Februari 2024. Mantan Menko Polhukam RI itu berpandangan hak angket sangat boleh untuk digulirkan seperti wacana belakangan ini. Hanya saja hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk pemilunya, melainkan kebijakan yang berdasar kewenangan tertentu. Sementara itu, Saudara Mahfud juga mengatakan dalam hak angket tersebut nantinya pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Pihaknya juga mengingatkan hak angket adalah urusan DPR dan partai politik hingga bukan menjadi kewenangannya. Mahfud menilai bahwa belakangan ahli-ahli sudah bicara bahwa hak angket adalah urusan DPR dan partai politik. Menurutnya, soal siapa yang boleh dilakukan angket tentu saja pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil nantinya. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu, sebab menurutnya hak angket tidak akan mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI atau mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memang memiliki jalur sendiri. Mahfud mengatakan sesuai konstitusi DPR RI memang memiliki hak untuk melakukan hak angket dalam syarat-syarat tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Artinya DPR memiliki hak melakukan pemeriksaan atau penyelidikan. Menurut Mahfud, Saudara, KPU maupun Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memang tidak bisa dilakukan angket, tetapi yang dibolehkan untuk dilakukan angket tidak lain yakni pemerintah, termasuk jika itu memiliki kaitan dengan pelaksanaan pemilu. Dan sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 memang semakin kuat berembus sampai saat ini. Wacana itu pertama kali diusulkan oleh calon presiden atau capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar pun mendorong dua partai politik pengusungnya pada pemilu presiden atau Pilpres 2024, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, menggunakan hak angket di DPR.
Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan. Sinyal terjalinnya komunikasi antara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan koalisi Anies dan Muhaimin atau Amin soal wacana hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini tampaknya semakin kuat. Usulan itu disambut oleh kubu pasangan nomor urut 1 Anies dan juga Caimin. Diketahui tiga partai politik pengusung Anies Muhaimin, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKI juga mendukung untuk menggunakan hak angket di DPR. Hal itu disampaikan Anies saat ditemui awak media di kantor Tim Hukum Nasional atau THN Amin di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Selasa 20 Februari 2024. Terbaru, saudara, dukungan soal wacana hak angket juga datang dari Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh. Hal itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Minggu 25 Februari 2024. Bahkan, Ciko mengaku pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung Amin. Namun, politikus PDIP itu meminta semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat untuk merealisasikan hak angket tersebut. Ciko berharap hak angket DPR bisa mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Sebelumnya diketahui, Surya Paloh mengatakan setiap warga negara mempunyai hak konstitusional termasuk menggulirkan hak angket. Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh saat ditemui awak media di Wisma Nusantara Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat 23 Februari 2024 lalu. Sebab itu, Surya Paloh menegaskan koalisi perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket. Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Dedi, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu. Utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan. Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03, mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang disebut sebagai upaya Presiden Jokowi dalam mencegah wacana hak angket. Akan tetapi Jokowi dan Demokrat disebut akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana hak angket tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024. Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka komunikasi dengan dua partai yang bakal menjadi oposisi di pemerintahan ke depan yakni PDIP dan PKS. AHY disebut akan kesulitan untuk menjadi jembatan komunikasi dengan PKS dan PDIP. Hal itu karena kedua partai tersebut memiliki ideologis yang berbeda dengan Jokowi. Adapun Adi bisa menilai pelantikan AHY sebagai upaya mencegah hak angket karena melihat terjadinya dinamika penolakan. Adi menyebut setelah dilantik jadi Menteri Jokowi, AHY gencar menolak wacana hak angket yang digulirkan Ganjar Pranowo. Dilansir dari Kompas.com, sinyal penolakan AHY dan Demokrat terkait hak angket mulai disampaikan selesai putra SBY dilantik jadi Menteri ATR. Dalam pernyataannya, AHY mengajak kubu Ganjar dan Anies untuk move on menyikapi Pilpres 2024. Halo saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD merespons terkait wacana hak angket soal dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang masih ramai dibicarakan publik pada Minggu 25 Februari 2024. Mantan Menko Polhukam RI itu berpandangan hak angket sangat boleh
untuk digulirkan seperti wacana belakangan ini. Hanya saja hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk pemilunya, melainkan kebijakan yang berdasar kewenangan tertentu. Sementara itu, Saudara Mahfud juga mengatakan dalam hak angket tersebut nantinya pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Pihaknya juga mengingatkan hak angket adalah urusan DPR dan partai politik hingga bukan menjadi kewenangannya. Mahfud menilai bahwa belakangan ahli-ahli sudah bicara bahwa hak angket adalah urusan DPR dan partai politik. Menurutnya, soal siapa yang boleh dilakukan angket tentu saja pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil nantinya. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu, sebab menurutnya hak angket tidak akan mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI atau mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memang memiliki jalur sendiri. Mahfud mengatakan sesuai konstitusi DPR RI memang memiliki hak untuk melakukan hak angket dalam syarat-syarat tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Artinya, DPR memiliki hak melakukan pemeriksaan atau penyelidikan. Menurut Mahfud, Saudara, KPU maupun Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memang tidak bisa dilakukan angket, tetapi yang dibolehkan untuk dilakukan angket tidak lain yakni pemerintah, termasuk jika itu memiliki kaitan dengan pelaksanaan pemilu. Dan sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 memang semakin kuat berembus sampai saat ini. Wacana itu pertama kali diusulkan oleh calon presiden atau capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar pun mendorong dua partai politik pengusungnya pada pemilu presiden atau Pilpres 2024, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, menggunakan hak angket di DPR. Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan. Sinyal terjalinnya komunikasi antara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan koalisi Anies dan Muhaimin atau Amin soal wacana hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini tampaknya semakin kuat. Usulan itu disambut oleh kubu pasangan nomor urut 1 Anies dan juga Caimin. Diketahui tiga partai politik pengusung Anies Muhaimin, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKI juga mendukung untuk menggunakan hak angket di DPR. Hal itu disampaikan Anies saat ditemui awak media di kantor Tim Hukum Nasional atau THN Amin di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Selasa 20 Februari 2024. Terbaru, Saudara, dukungan soal wacana hak angket juga datang dari Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh. Hal itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Minggu 25 Februari 2024. Bahkan, Ciko mengaku pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung Amin. Namun, politikus PDIP itu meminta semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat untuk merealisasikan hak angket tersebut. Ciko berharap hak angket DPR bisa mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Sebelumnya diketahui Surya Paloh mengatakan setiap warga negara mempunyai hak konstitusional termasuk menggulirkan hak angket. Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh saat ditemui awak media di Wisma Nusantara Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat 23 Februari 2024 lalu. Sebab itu, Surya Paloh menegaskan koalisi perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket. Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Deddy, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu. Utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan.
Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03, mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga Koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang disebut sebagai upaya Presiden Jokowi dalam mencegah wacana hak angket. Akan tetapi Jokowi dan Demokrat disebut akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana hak angket tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024. Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka komunikasi dengan dua partai yang bakal menjadi oposisi di pemerintahan ke depan, yakni PDIP dan PKS. AHY disebut akan kesulitan untuk menjadi jembatan komunikasi dengan PKS dan PDIP. Hal itu karena kedua partai tersebut memiliki ideologis yang berbeda dengan Jokowi. Adapun Adi bisa menilai pelantikan AHY sebagai upaya mencegah hak angket karena melihat terjadinya dinamika penolakan. Adi menyebut setelah dilantik jadi Menteri Jokowi, AHY gencar menolak wacana hak angket yang digulirkan Ganjar Pranowo. Dilansir dari Kompas.com, sinyal penolakan AHY dan Demokrat terkait hak angket mulai disampaikan selesai putra SBY dilantik jadi Menteri ATR. Dalam pernyataannya, AHY mengajak kubu Ganjar dan Anies untuk move on menyikapi Pilpres 2024. Halo saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD merespons terkait wacana hak angket soal dugaan kecurangan dalam pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 yang masih ramai dibicarakan publik pada Minggu 25 Februari 2024. Mantan Menko Polhukam RI itu berpandangan hak angket sangat boleh untuk digulirkan seperti wacana belakangan ini. Hanya saja hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk pemilunya, melainkan kebijakan yang berdasar kewenangan tertentu. Sementara itu, Saudara Mahfud juga mengatakan dalam hak angket tersebut nantinya pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Pihaknya juga mengingatkan hak angket adalah urusan DPR dan partai politik hingga bukan menjadi kewenangannya. Mahfud menilai bahwa belakangan ahli-ahli sudah bicara bahwa hak angket adalah urusan DPR dan partai politik. Menurutnya, soal siapa yang boleh dilakukan angket tentu saja pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil nantinya. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu, sebab menurutnya hak angket tidak akan mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI atau mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memang memiliki jalur sendiri. Mahfud mengatakan sesuai konstitusi DPR RI memang memiliki hak untuk melakukan hak angket dalam syarat-syarat tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Artinya DPR memiliki hak melakukan pemeriksaan atau penyelidikan. Menurut Mahfud, Saudara, KPU maupun Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memang tidak bisa dilakukan angket, tetapi yang dibolehkan untuk dilakukan angket tidak lain yakni pemerintah, termasuk jika itu memiliki kaitan dengan pelaksanaan pemilu. Dan sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 memang semakin kuat berembus sampai saat ini. Wacana itu pertama kali diusulkan oleh calon presiden atau capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar pun mendorong dua partai politik pengusungnya pada pemilu presiden atau Pilpres 2024, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, menggunakan hak angket di DPR. Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan. Sinyal terjalinnya komunikasi antara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan koalisi Anies dan Muhaimin atau Amin soal wacana hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini tampaknya semakin kuat. Usulan itu disambut oleh kubu pasangan nomor urut 1 Anies dan juga Caimin. Diketahui tiga partai politik pengusung Anies Muhaimin, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKI juga mendukung untuk menggunakan hak angket di DPR. Hal itu disampaikan Anies saat ditemui awak media di kantor Tim Hukum Nasional atau THN Amin di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Selasa 20 Februari 2024.
Terbaru, saudara, dukungan soal wacana hak angket juga datang dari Ketua Umum Partai Nasdem, yakni Surya Paloh. Hal itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Minggu 25 Februari 2024. Bahkan, Ciko mengaku pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung Amin. Namun, politikus PDIP itu meminta semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat untuk merealisasikan hak angket tersebut. Ciko berharap hak angket DPR bisa mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Sebelumnya diketahui Surya Paloh mengatakan setiap warga negara mempunyai hak konstitusional termasuk menggulirkan hak angket. Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh saat ditemui awak media di Wisma Nusantara Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat 23 Februari 2024 lalu. Sebab itu, Surya Paloh menegaskan koalisi perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket. Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Deddy, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu. Utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan. Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03, mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang disebut sebagai upaya Presiden Jokowi dalam mencegah wacana hak angket. Akan tetapi Jokowi dan Demokrat disebut akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana hak angket tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024. Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka komunikasi dengan dua partai yang bakal menjadi oposisi di pemerintahan ke depan yakni PDIP dan PKS. AHY disebut akan kesulitan untuk menjadi jembatan komunikasi dengan PKS dan PDIP. Hal itu karena kedua partai tersebut memiliki ideologis yang berbeda dengan Jokowi. Adapun Adi bisa menilai pelantikan AHY sebagai upaya mencegah hak angket karena melihat terjadinya dinamika penolakan. Adi menyebut setelah dilantik jadi Menteri Jokowi, AHY gencar menolak wacana hak angket yang digulirkan Ganjar Pranowo. Dilansir dari Kompas.com, sinyal penolakan AHY dan Demokrat terkait hak angket mulai disampaikan selesai putra SBY dilantik jadi Menteri ATR. Dalam pernyataannya, AHY mengajak kubu Ganjar dan Anies untuk move on menyikapi Pilpres 2024. Halo saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD merespons terkait wacana hak angket soal dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang masih ramai dibicarakan publik pada Minggu 25 Februari 2024. Mantan Menko Polhukam RI itu berpandangan hak angket sangat boleh untuk digulirkan seperti wacana belakangan ini. Hanya saja hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk pemilunya, melainkan kebijakan yang berdasar kewenangan tertentu. Sementara itu, Saudara Mahfud juga mengatakan dalam hak angket tersebut nantinya pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Pihaknya juga mengingatkan hak angket adalah urusan DPR dan partai politik hingga bukan menjadi kewenangannya. Mahfud menilai bahwa belakangan ahli-ahli sudah bicara bahwa hak angket adalah urusan DPR dan partai politik. Menurutnya, soal siapa yang boleh dilakukan angket tentu saja pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil nantinya. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu.
Sebab menurutnya hak angket tidak akan mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI atau mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memang memiliki jalur sendiri. Mahfud mengatakan sesuai konstitusi DPR RI memang memiliki hak untuk melakukan hak angket dalam syarat-syarat tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Artinya DPR memiliki hak melakukan pemeriksaan atau penyelidikan. Menurut Mahfud, Saudara, KPU maupun Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memang tidak bisa dilakukan angket, tetapi yang dibolehkan untuk dilakukan angket tidak lain yakni pemerintah, termasuk jika itu memiliki kaitan dengan pelaksanaan pemilu. Dan sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 memang semakin kuat berembus sampai saat ini. Wacana itu pertama kali diusulkan oleh calon presiden atau capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar pun mendorong dua partai politik pengusungnya pada pemilu presiden atau pilpres 2024, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, menggunakan hak angket di DPR. Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan. Sinyal terjalinnya komunikasi antara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan koalisi Anies dan Muhaimin atau Amin soal wacana hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini tampaknya semakin kuat. Usulan itu disambut oleh kubu pasangan nomor urut 1 Anies dan juga Caimin. Diketahui tiga partai politik pengusung Anies Muhaimin, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKI juga mendukung untuk menggunakan hak angket di DPR. Hal itu disampaikan Anies saat ditemui awak media di kantor Tim Hukum Nasional atau THN Amin di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Selasa 20 Februari 2024. Terbaru, Saudara, dukungan soal wacana hak angket juga datang dari Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh. Hal itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Minggu 25 Februari 2024. Bahkan, Ciko mengaku pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung Amin. Namun, politikus PDIP itu meminta semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat untuk merealisasikan hak angket tersebut. Ciko berharap hak angket DPR bisa mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Sebelumnya diketahui Surya Paloh mengatakan setiap warga negara mempunyai hak konstitusional termasuk menggulirkan hak angket. Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh saat ditemui awak media di Wisma Nusantara Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat 23 Februari 2024 lalu. Sebab itu, Surya Paloh menegaskan koalisi perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket. Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Deddy, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu. Utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan. Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03, mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang disebut sebagai upaya Presiden Jokowi dalam mencegah wacana hak angket. Akan tetapi Jokowi dan Demokrat disebut akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana hak angket tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024.
Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka komunikasi dengan dua partai yang bakal menjadi oposisi di pemerintahan ke depan, yakni PDIP dan PKS. AHY disebut akan kesulitan untuk menjadi jembatan komunikasi dengan PKS dan PDIP. Hal itu karena kedua partai tersebut memiliki ideologis yang berbeda dengan Jokowi. Adapun Adi bisa menilai pelantikan AHY sebagai upaya mencegah hak angket karena melihat terjadinya dinamika penolakan. Adi menyebut setelah dilantik jadi Menteri Jokowi, AHY gencar menolak wacana hak angket yang digulirkan Ganjar Pranowo. Dilansir dari Kompas.com, sinyal penolakan AHY dan Demokrat terkait hak angket mulai disampaikan selesai putra SBY dilantik jadi Menteri ATR. Dalam pernyataannya, AHY mengajak kubu Ganjar dan Anies untuk move on menyikapi Pilpres 2024. Halo saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD merespons terkait wacana hak angket soal dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang masih ramai dibicarakan publik pada Minggu 25 Februari 2024. Mantan Menko Polhukam RI itu berpandangan hak angket sangat boleh untuk digulirkan seperti wacana belakangan ini. Hanya saja hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk pemilunya, melainkan kebijakan yang berdasar kewenangan tertentu. Sementara itu, Saudara Mahfud juga mengatakan dalam hak angket tersebut nantinya pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Pihaknya juga mengingatkan hak angket adalah urusan DPR dan partai politik hingga bukan menjadi kewenangannya. Mahfud menilai bahwa belakangan ahli-ahli sudah bicara bahwa hak angket adalah urusan DPR dan partai politik. Menurutnya, soal siapa yang boleh dilakukan angket tentu saja pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil nantinya. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu, sebab menurutnya hak angket tidak akan mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI atau mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memang memiliki jalur sendiri. Mahfud mengatakan sesuai konstitusi DPR RI memang memiliki hak untuk melakukan hak angket dalam syarat-syarat tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Artinya DPR memiliki hak melakukan pemeriksaan atau penyelidikan. Menurut Mahfud, Saudara, KPU maupun Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memang tidak bisa dilakukan angket, tetapi yang dibolehkan untuk dilakukan angket tidak lain yakni pemerintah, termasuk jika itu memiliki kaitan dengan pelaksanaan pemilu. Dan sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 memang semakin kuat berembus sampai saat ini. Wacana itu pertama kali diusulkan oleh calon presiden atau capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar pun mendorong dua partai politik pengusungnya pada pemilu presiden atau Pilpres 2024, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, menggunakan hak angket di DPR. Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan. Sinyal terjalinnya komunikasi antara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan koalisi Anies dan Muhaimin atau Amin soal wacana hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini tampaknya semakin kuat. Usulan itu disambut oleh kubu pasangan nomor urut 1 Anies dan juga Caimin. Diketahui tiga partai politik pengusung Anies Muhaimin, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKI juga mendukung untuk menggunakan hak angket di DPR. Hal itu disampaikan Anies saat ditemui awak media di kantor Tim Hukum Nasional atau THN Amin di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Selasa 20 Februari 2024. Terbaru, Saudara, dukungan soal wacana hak angket juga datang dari Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh. Hal itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Minggu 25 Februari 2024. Bahkan, Ciko mengaku pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung Amin.
Namun, politikus PDIP itu meminta semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat untuk merealisasikan hak angket tersebut. Ciko berharap hak angket DPR bisa mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Sebelumnya diketahui Surya Paloh mengatakan setiap warga negara mempunyai hak konstitusional termasuk menggulirkan hak angket. Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh saat ditemui awak media di Wisma Nusantara Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat 23 Februari 2024 lalu. Sebab itu, Surya Paloh menegaskan Koalisi Perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket. Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Deddy, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu. Utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan. Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03, mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga Koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang disebut sebagai upaya Presiden Jokowi dalam mencegah wacana hak angket. Akan tetapi Jokowi dan Demokrat disebut akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana hak angket tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024. Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka komunikasi dengan dua partai yang bakal menjadi oposisi di pemerintahan ke depan yakni PDIP dan PKS. AHY disebut akan kesulitan untuk menjadi jembatan komunikasi dengan PKS dan PDIP. Hal itu karena kedua partai tersebut memiliki ideologis yang berbeda dengan Jokowi. Adapun Adi bisa menilai pelantikan AHY sebagai upaya mencegah hak angket karena melihat terjadinya dinamika penolakan. Adi menyebut setelah dilantik jadi Menteri Jokowi, AHY gencar menolak wacana hak angket yang digulirkan Ganjar Pranowo. Dilansir dari Kompas.com, sinyal penolakan AHY dan Demokrat terkait hak angket mulai disampaikan selesai putra SBY dilantik jadi Menteri ATR. Dalam pernyataannya, AHY mengajak kubu Ganjar dan Anies untuk move on menyikapi Pilpres 2024. Halo saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD merespons terkait wacana hak angket soal dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang masih ramai dibicarakan publik pada Minggu 25 Februari 2024. Mantan Menko Polhukam RI itu berpandangan hak angket sangat boleh untuk digulirkan seperti wacana belakangan ini. Hanya saja hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk pemilunya, melainkan kebijakan yang berdasar kewenangan tertentu. Sementara itu, Saudara Mahfud juga mengatakan dalam hak angket tersebut nantinya pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Pihaknya juga mengingatkan hak angket adalah urusan DPR dan partai politik hingga bukan menjadi kewenangannya. Mahfud menilai bahwa belakangan ahli-ahli sudah bicara bahwa hak angket adalah urusan DPR dan partai politik. Menurutnya, soal siapa yang boleh dilakukan angket tentu saja pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil nantinya. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu, sebab menurutnya hak angket tidak akan mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI atau mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memang memiliki jalur sendiri. Mahfud mengatakan sesuai konstitusi DPR RI memang memiliki hak untuk melakukan hak angket dalam syarat-syarat tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Artinya DPR memiliki hak melakukan pemeriksaan atau penyelidikan.
Menurut Mahfud, saudara, KPU maupun Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memang tidak bisa dilakukan angket, tetapi yang dibolehkan untuk dilakukan angket tidak lain yakni pemerintah, termasuk jika itu memiliki kaitan dengan pelaksanaan pemilu. Dan sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 memang semakin kuat berembus sampai saat ini. Wacana itu pertama kali diusulkan oleh calon presiden atau capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar pun mendorong dua partai politik pengusungnya pada pemilu presiden atau pilpres 2024, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, menggunakan hak angket di DPR. Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan. Sinyal terjalinnya komunikasi antara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan koalisi Anies dan Muhaimin atau Amin soal wacana hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini tampaknya semakin kuat. Usulan itu disambut oleh kubu pasangan nomor urut 1 Anies dan juga Caimin. Diketahui tiga partai politik pengusung Anies Muhaimin, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKI juga mendukung untuk menggunakan hak angket di DPR. Hal itu disampaikan Anies saat ditemui awak media di kantor Tim Hukum Nasional atau THN Amin di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Selasa 20 Februari 2024. Terbaru, saudara, dukungan soal wacana hak angket juga datang dari Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh. Hal itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Minggu 25 Februari 2024. Bahkan, Ciko mengaku pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung Amin. Namun, politikus PDIP itu meminta semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat untuk merealisasikan hak angket tersebut. Ciko berharap hak angket DPR bisa mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Sebelumnya diketahui, Surya Paloh mengatakan setiap warga negara mempunyai hak konstitusional termasuk menggulirkan hak angket. Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh saat ditemui awak media di Wisma Nusantara Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat 23 Februari 2024 lalu. Sebab itu, Surya Paloh menegaskan koalisi perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket. Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Deddy, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu. Utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan. Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03, mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang disebut sebagai upaya Presiden Jokowi dalam mencegah wacana hak angket. Akan tetapi Jokowi dan Demokrat disebut akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana hak angket tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024. Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka komunikasi dengan dua partai yang bakal menjadi oposisi di pemerintahan ke depan yakni PDIP dan PKS. AHY disebut akan kesulitan untuk menjadi jembatan komunikasi dengan PKS dan PDIP. Hal itu karena kedua partai tersebut memiliki ideologis yang berbeda dengan Jokowi. Adapun Adi bisa menilai pelantikan AHY sebagai upaya mencegah hak angket
karena melihat terjadinya dinamika penolakan. Adi menyebut setelah dilantik jadi Menteri Jokowi, AHY gencar menolak wacana hak angket yang digulirkan Ganjar Pranowo. Dilansir dari Kompas.com, sinyal penolakan AHY dan Demokrat terkait hak angket mulai disampaikan selesai putra SBY dilantik jadi Menteri ATR. Dalam pernyataannya, AHY mengajak kubu Ganjar dan Anies untuk move on menyikapi Pilpres 2024. Halo saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD merespons terkait wacana hak angket soal dugaan kecurangan dalam pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 yang masih ramai dibicarakan publik pada Minggu 25 Februari 2024. Mantan Menko Polhukam RI itu berpandangan hak angket sangat boleh untuk digulirkan seperti wacana belakangan ini. Hanya saja hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk pemilunya, melainkan kebijakan yang berdasar kewenangan tertentu. Sementara itu, Saudara Mahfud juga mengatakan dalam hak angket tersebut nantinya pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Pihaknya juga mengingatkan hak angket adalah urusan DPR dan partai politik hingga bukan menjadi kewenangannya. Mahfud menilai bahwa belakangan ahli-ahli sudah bicara bahwa hak angket adalah urusan DPR dan partai politik. Menurutnya, soal siapa yang boleh dilakukan angket tentu saja pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil nantinya. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu, sebab menurutnya hak angket tidak akan mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI atau mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memang memiliki jalur sendiri. Mahfud mengatakan sesuai konstitusi DPR RI memang memiliki hak untuk melakukan hak angket dalam syarat-syarat tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Artinya DPR memiliki hak melakukan pemeriksaan atau penyelidikan. Menurut Mahfud, Saudara, KPU maupun Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memang tidak bisa dilakukan angket, tetapi yang dibolehkan untuk dilakukan angket tidak lain yakni pemerintah, termasuk jika itu memiliki kaitan dengan pelaksanaan pemilu. Dan sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 memang semakin kuat berembus sampai saat ini. Wacana itu pertama kali diusulkan oleh calon presiden atau capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar pun mendorong dua partai politik pengusungnya pada pemilu presiden atau Pilpres 2024, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, menggunakan hak angket di DPR. Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan. Sinyal terjalinnya komunikasi antara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan koalisi Anies dan Muhaimin atau Amin soal wacana hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini tampaknya semakin kuat. Usulan itu disambut oleh kubu pasangan nomor urut 1 Anies dan juga Caimin. Diketahui tiga partai politik pengusung Anies Muhaimin, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKI juga mendukung untuk menggunakan hak angket di DPR. Hal itu disampaikan Anies saat ditemui awak media di kantor Tim Hukum Nasional atau THN Amin di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Selasa 20 Februari 2024. Terbaru, Saudara, dukungan soal wacana hak angket juga datang dari Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh. Hal itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Minggu 25 Februari 2024. Bahkan, Ciko mengaku pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung Amin. Namun, politikus PDIP itu meminta semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat untuk merealisasikan hak angket tersebut. Ciko berharap hak angket DPR bisa mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Sebelumnya diketahui Surya Paloh mengatakan setiap warga negara mempunyai hak konstitusional termasuk menggulirkan hak angket. Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh saat ditemui awak media di Wisma Nusantara Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat 23 Februari 2024 lalu. Sebab itu, Surya Paloh menegaskan koalisi perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket.
Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Dedi, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu. Utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan. Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03, mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga Koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang disebut sebagai upaya Presiden Jokowi dalam mencegah wacana hak angket. Akan tetapi Jokowi dan Demokrat disebut akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana hak angket tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024. Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka komunikasi dengan dua partai yang bakal menjadi oposisi di pemerintahan ke depan yakni PDIP dan PKS. AHY disebut akan kesulitan untuk menjadi jembatan komunikasi dengan PKS dan PDIP. Hal itu karena kedua partai tersebut memiliki ideologis yang berbeda dengan Jokowi. Adapun Adi bisa menilai pelantikan AHY sebagai upaya mencegah hak angket karena melihat terjadinya dinamika penolakan. Adi menyebut setelah dilantik jadi Menteri Jokowi, AHY gencar menolak wacana hak angket yang digulirkan Ganjar Pranowo. Dilansir dari Kompas.com, sinyal penolakan AHY dan Demokrat terkait hak angket mulai disampaikan selesai putra SBY dilantik jadi Menteri ATR. Dalam pernyataannya, AHY mengajak kubu Ganjar dan Anies untuk move on menyikapi Pilpres 2024. Halo saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD merespons terkait wacana hak angket soal dugaan kecurangan dalam pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 yang masih ramai dibicarakan publik pada Minggu 25 Februari 2024. Mantan Menko Polhukam RI itu berpandangan hak angket sangat boleh untuk digulirkan seperti wacana belakangan ini. Hanya saja hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk pemilunya, melainkan kebijakan yang berdasar kewenangan tertentu. Sementara itu, Saudara Mahfud juga mengatakan dalam hak angket tersebut nantinya pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Pihaknya juga mengingatkan hak angket adalah urusan DPR dan partai politik hingga bukan menjadi kewenangannya. Mahfud menilai bahwa belakangan ahli-ahli sudah bicara bahwa hak angket adalah urusan DPR dan partai politik. Menurutnya, soal siapa yang boleh dilakukan angket tentu saja pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil nantinya. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu, sebab menurutnya hak angket tidak akan mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI atau mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memang memiliki jalur sendiri. Mahfud mengatakan sesuai konstitusi DPR RI memang memiliki hak untuk melakukan hak angket dalam syarat-syarat tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Artinya DPR memiliki hak melakukan pemeriksaan atau penyelidikan. Menurut Mahfud, Saudara, KPU maupun Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memang tidak bisa dilakukan angket, tetapi yang dibolehkan untuk dilakukan angket tidak lain yakni pemerintah, termasuk jika itu memiliki kaitan dengan pelaksanaan pemilu. Dan sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 memang semakin kuat berembus sampai saat ini. Wacana itu pertama kali diusulkan oleh calon presiden atau capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Ganjar pun mendorong dua partai politik pengusungnya pada pemilu presiden atau Pilpres 2024, yakni PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, menggunakan hak angket di DPR. Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan. Sinyal terjalinnya komunikasi antara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan koalisi Anies dan Muhaimin atau Amin soal wacana hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini tampaknya semakin kuat. Usulan itu disambut oleh kubu pasangan nomor urut 1 Anies dan juga Caimin. Diketahui tiga partai politik pengusung Anies Muhaimin, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKI juga mendukung untuk menggunakan hak angket di DPR. Hal itu disampaikan Anies saat ditemui awak media di kantor Tim Hukum Nasional atau THN Amin di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Selasa 20 Februari 2024. Terbaru, saudara, dukungan soal wacana hak angket juga datang dari Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh. Hal itu disampaikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim pada Minggu 25 Februari 2024. Bahkan, Ciko mengaku pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik koalisi pendukung Amin. Namun, politikus PDIP itu meminta semua pihak untuk menunggu momentum yang tepat untuk merealisasikan hak angket tersebut. Ciko berharap hak angket DPR bisa mengupas tuntas semua hal yang terkait dengan pelanggaran pemilu. Sebelumnya diketahui Surya Paloh mengatakan setiap warga negara mempunyai hak konstitusional termasuk menggulirkan hak angket. Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh saat ditemui awak media di Wisma Nusantara Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat 23 Februari 2024 lalu. Sebab itu, Surya Paloh menegaskan koalisi perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket. Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Deddy, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu. Utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan. Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03, mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang disebut sebagai upaya Presiden Jokowi dalam mencegah wacana hak angket. Akan tetapi Jokowi dan Demokrat disebut akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana hak angket tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024. Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka komunikasi dengan dua partai yang bakal menjadi oposisi di pemerintahan ke depan yakni PDIP dan PKS. AHY disebut akan kesulitan untuk menjadi jembatan komunikasi dengan PKS dan PDIP. Hal itu karena kedua partai tersebut memiliki ideologis yang berbeda dengan Jokowi. Adapun Adi bisa menilai pelantikan AHY sebagai upaya mencegah hak angket karena melihat terjadinya dinamika penolakan. Adi menyebut setelah dilantik jadi Menteri Jokowi, AHY gencar menolak wacana hak angket yang digulirkan Ganjar Pranowo. Dilansir dari Kompas.com, sinyal penolakan AHY dan Demokrat terkait hak angket mulai disampaikan selesai putra SBY dilantik jadi Menteri ATR. Dalam pernyataannya, AHY mengajak kubu Ganjar dan Anies untuk move on menyikapi Pilpres 2024. Halo saudara, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita.
Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD merespons terkait wacana hak angket soal dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang masih ramai dibicarakan publik pada Minggu 25 Februari 2024. Mantan Menko Polhukam RI itu berpandangan hak angket sangat boleh untuk digulirkan seperti wacana belakangan ini. Hanya saja hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk pemilunya, melainkan kebijakan yang berdasar kewenangan tertentu. Sementara itu, Saudara Mahfud juga mengatakan dalam hak angket tersebut nantinya pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Pihaknya juga mengingatkan hak angket adalah urusan DPR dan partai politik hingga bukan menjadi kewenangannya. Mahfud menilai bahwa belakangan ahli-ahli sudah bicara bahwa hak angket adalah urusan DPR dan partai politik. Menurutnya, soal siapa yang boleh dilakukan angket tentu saja pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil nantinya. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa